tes 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 واحد اثنان ثلاثة نبدأ بالبسملة. Bulan puasa lagi tuh, itu puasa nah tuh kayak di Amerika puasa, habis itu ketemu kawan, fasting, gue bilang kan, kayak mana buka puasanya kan, nggak mungkin makan di dining hall. Kalau orang Indonesia itu kan ada istilah gini, ketika you lagi sakit jangan cabut gigi ya. Di sana mana ada, aku lagi sakit hari itu berarti harus cabut. Beda canggihnya aku lihat kan, memang canggih sana kan. Kita jajan nggak sebanyak kayak anak-anak sekarang kan. Uang jajan iya, uang beli juga iya. Kalau kita kan uang jajan situlah beli, situ beli buku, beli semua situ. Jadi seminggu udah tiarap kan. Terus pertama kali sampai gimana, jet lag kan itu yang kalau jet lag enggak? Jet lag gitu. Enggak jet lag. Makanya cerita-cerita orang kayak habis perjalanan jauh tuh jet lag kan. Karena enggak ngerasain jet lag sama sekali. Dingin itulah yang masalah itu. Bulan puasa lagi tuh. Itu puasa nah tuh kayak di Amerika puasa, habis itu ketemu kawan, fasting, gue bilang kan, kayak mana buka puasanya kan, nggak mungkin makan di dining hall tuh jadwalnya. Iya, jam-jam 8 ke atas lah pokoknya, lama itu. Udah pertama kita masuk sana itu yang sulit itu cuacanya pertama. Bibir dipecah semua nih, retak-retak nih. Kayak orang mau mati. Untung aja kawan yang lupa ada namanya. Dia 13 orang itu, tapi dia beruntung bisa ke Jepang waktu itu. Setelah nggak jadi ke Amerika dia ke Jepang. Dia kasih salap waktu itu, salap bibir kayak itu kan. Aku nggak beli itu, nggak penting gue pikir kan. Karena kita sehat-sehat aja. Dikasih lah, bawa aja lah, aku masukin. Ternyata penting kali itu gitu. Alah, salap bibir kayak itu, masya Allah, itu pecah-pecah bibir karena itu termasuk panjang perjalanan sih. Mulai dapat berkas, ngurus visa itu non-stop tuh sampai you bisa. Makanya kita untuk hal-hal sesuatu naik capai itu nggak ada yang mudah sih. Orang taunya ke Amerika hebat kali, mereka nggak tahu perjuangan kayak mana kita mau mati ngurus berkas tuh. Menderita dulu. Menderita, berat kali menderita. Kita ketemu orang asing ngomong kadang nggak nyambung gitu. Habis itu kayak mana ngungkapin sesuatu tuh. Kacau lah pokoknya tuh. Habis itu kita kan programnya kan nggak ada satu tempat itu ada orang Indonesia berdua, nggak ada. You sendiri orang Indonesia di situ. Ada orang-orang Afrika satu orang, ada Mongolia. Mereka kan yang rusak kali bahasa Inggris itu orang Mongolia. Mereka ngomong sendiri, nggak ngerti mereka. Kalau anak kan udah mulai ngerti, udah bisa lah. Yang Afrika ini kan biasanya memang basic mereka bahasa Inggris ya, Afrika ya. Jadi nggak ada masalah bahasa Inggris. Habis itu dari Inggris itu lagi. Dari Inggris aja bahasa Inggris apa urusan sama dia kan. Dia kayak pergi ke negara yang berbeda dengan kayak kita ke Malaysia kan. Jadi ada 4 orang international camp staff itu, Indonesia, Mongolia, Afrika sama Inggris. Ini sama Inggris ini udah hilang kontak juga. Tapi kalau kami sama Inggris nih enak orangnya, asik. Cuman kami jumpanya jarang karena campnya kan berbeda tuh, luas campnya tuh jauh gitu ya. Sejanto, se-Aceh besar kayak gini adalah. Tapi nggak sampai ke barat sebelah sana. Tapi yang sebelah sana segitu campnya. You naik gunung, you titiknya beda-beda. Tempat jalannya you perlu, mungkin kalau keliling Pilmon tuh semua you butuh waktu sebulan. Kalau jalan kaki ya. Jalan kaki. Karena satu camp ke tempat lain tuh paling jauh itu camp tuh ada yang perlu 3 jam. You kalau 3 jam sampai Sigli. Iya kan? Itu ada camp, memang kecepatannya mereka kan 70, nggak bisa cepat kali ya, tapi mereka 70 itu ada yang 3 jam. Itu camp paling jauh itu belum sampai ke sana. Jadi camp kami di sini pokoknya jauh. Jadi kan jarang jumpa. Kalau sama-sama day off baru bisa jumpa. Itu juga mereka udah ada program untuk hiking lagi, pergi-pergi lagi. Nah, itu. Terus kalau programnya di setelah nanti pendaftaran sampai sana, program apa aja gitu yang paling, ya berapa lah yang paling menarik menurut ente? Yang paling menarik sebenarnya program itu yang pramuka ya. Yang lihat tembak-tembak kemudian apa? Itu kan campnya beda-beda. Jadi di camp Ana itu namanya Camp Zastro. Di sana sekitar ada 40 camp ada. Di sana ada kebakaran. Itu per camp beda-beda. Beda-beda. Jadi kami itu ada cabin namanya ya. Cabin itu tempat kami nginap, ada dapurnya, ada kamar mandinya. Jadi
program di kami itu ada ATV. ATV itu motor yang 4 ban tuh. Yeah. Itu main programnya. Setiap camp itu ada main programnya. Nanti baru ada game-game kecil kayak gitu, apa kayak horseshoes, kayak lempar kartu. Habis itu ada program di kami itu kayak Wujbit Museum. Di dalam cabin itu ada museum. Museum kecil itu tentang pramuka, tentang Wujbit kayak gitu. Jadi kami harus jelasin tentang itu. Ya. Habis itu gitu ngulang-ulang daily activity kayak gitu selama 3 bulan. 3 bulan. Ya. Habis itu setelah 3 bulan baru langsung balik ke ini. Langsung balik karena jadwal tiket kan udah booking tuh. Jadi nggak ada space nggak ada untuk space jeda. untuk main-main itu nggak ada. Karena kita mikirnya dulu kan kalau mesannya ronde langsung bolak-balik kan lebih kosnya lebih murah. Jadi jadwal terakhir anak camp di situ, jeda 1 hari atau 2 hari langsung balik di Indonesia. Jadi nggak sempat keliling-keliling. Nggak ada. Itu caranya kuakalin. Jadi bukan kuakalin, kebetulan waktu Ya. itu. Jadi kalau kita camp staff itu ada 1 hari nanti dikasih fasilitas. You mau belanja apa nih akan dibawa gitu 5 orang tuh. Karena kami harus buat security number lah, Ya. social number kayak itulah, nomor apa itu. Jadi setelah ada nomor itu, kalau kita KTP, tapi ini sebagai stranger ya, orang asing kayak gitu. Tapi dengan itu kita bisa digaji. Nah itu pergi sekali. Habis itu pergi keduanya kayak kita, anak mau ngomong mau pergi ke, anak mau belanja nih kan. Mereka fasilitasi gitu, mereka kan ada yang transport jemput orang, kita ikut mereka gitu. Itu keluar ke kota-kotanya bukan kota gede kali pun, tapi kan kota Amerika masih kita hitung bagus kan. Yang kedua tuh yang ulok tuh sakit gigi. Jadi kan kita sakit gigi Indonesia tuh kan biasa kan, kan bolong gitu kan. Ada bawa obat dari sini, bawa ke sana kan habis. Mulailah mutut-tut nami kepala tuh tidur nggak enak kan, kayak mana nih hidup kan. Pokoknya semua cara aku lakuin tuh, aku cuci pakai air panas, pakai air dingin apa semua kan. Habis itu nggak sanggup lagi, bilang lah sama kawan, sakit gigi nih kayak mana kan, I get painful bilang kan, gitu kan. Ya udah nih ada obat di sana, emang lengkap sebenarnya obatnya itu. P3K-nya ya. P3K lengkap semua, pokoknya kejadian apapun lengkap di sana. Ternyata ada satu obat, lupa nama obatnya gitu kan, dikasih satu banyak gitu. Untuk kita minum, untuk kita hilangkan reda penyakit. Hilang memang kayak kita minum obat biasa kan. Habis itu saranin, kayaknya you harus ke infirmary nih. Ke infirmary kayak klinik itu kan. Infirmary itu rumah sakit kecil gitu sekolah. Tapi luar biasanya Amerika itu dijadwalkan besok anak harus balik langsung ke sana. Jadi pas gitu, tepat. Langsung jam sekian ada yang jemput. Ini kan staf internasional lagi sakit nih kan ceritanya kan. Tapi bukan anak aja sebenarnya. Semua peserta didik siapapun yang mengalami sakit, call infirmary, Langsung dijemput. langsung dijemput. Dijemput besoknya ke infirmary-nya dicek, you ada infeksi gitu kan, infection gitu kan. Ada ini nggak apa namanya itu kalau BPJS itu kalau asuransi ya, asuransi nggak ada aku kesehatan. bilang kan. Kayak mana abah kan, kayak itu bahasa Inggrisnya. Kayak mana abah? Jadi tunggu sebentar katanya kan. Di teleponlah BSA. BSA itu ya pramuka pusat, bisa didanain kayak dibantuin gitu kan. Oh ya balik dah bisa. Ya cuma di infirmary itu kayak dibersihin, tempelin, ditutup tu aja. Ya udah besok jadwal berangkat kami ke kota kayak itu. Pergi jauh sekitar 3 jam. Karena Pilmon tu agak ke pelosok dia, tapi bukan pelosok kayak kita, tapi emang kayak Amerika tu kan luas dia ya. Dia dataran semua. Jadi satu tempat ke tempat itu jalan lurus sampai bosan kita tuh, mobil gede-gede itu kan. Dia sekitar 2 jam itu udah lama kali untuk 2 jam nih ngobrol-ngobrol sama kawan. Dia nganterin yang sopirin nggak salah, cewek itu tuh. Cewek lupa ada nomor dia gitu dulu kan. Nama juga udah lupa. Jadi dia anterin, masuklah ke tempat rumah sakit. Rumah sakitnya juga luar biasa ya, rapi, bersih kayak luar biasa kali. Beda nih rumah kita. Kalau kita bilang mungkin yang paling canggih di Indonesia mana, mungkin itulah yang paling mirip itu. Padahal umumnya di Amerika kayak gitu kan, pergi ke tempat dokter gigi itu dicek semua, anggarannya dihitung, harus cabut 2 gigi gitu ya. Cabut 2 gigi, di ronsen ada kos dan semua. Karena ada gigi yang lebih sini satu, ada yang rusaknya satu, harus cabut dua-duanya. Biaya sekitar kalau dihitung 16 juta maksudnya. Karena biayanya oleh BSA waktu itu kan, aku nggak mau tahu lagi, aku yain terus. Oke, aku bilang kan, cabut lagi gitu. Cabut itu kan
kalau orang Indonesia itu kan ada istilah gini, ketika you lagi sakit jangan cabut gigi ya. Di sana mana ada aku lagi sakit hari itu berasa cabut. Beda canggihnya aku lihat kan, memang canggih sana kan. Nggak sakit tapi. Nggak sakit, dia kan diinfus ya, dibius. Nanti tanya ada masih sakit nggak? Oh agak sedikit, gue bilang sakit. Jadi nggak ada masalah ini. Cuma bunyi mesinnya di mulut dah, ngomong kayak gitu. Aduh. Selesai cabut. Habis itu kan 1-2 hari kan perlu istirahat waktu itu kan. Tapi kan mulai suntuk juga nih kan, nggak enak sama kawan kan. Padahal aku masih jadwal kerja tuh kan 9 hari kerja. Pokoknya gitulah. Jadi aku harus balik langsung lah. Pokoknya udah cabut gigiku, udah enak rasanya, udah hilang. Cuman ya waktu itu juga ke Walmart itu kan berapa kali lah ke Walmart walaupun nggak sempet beli kan, cuma keliling-keliling aja. Belinya kayak mie cup itu, tapi gitu. ramen. Nggak tahu halal apa enggak kan. Gitu ya. Yang penting bukan pork edisinya kan. Mushroom, bukan mushroom, apa shrimp, apa tuh udang ya? Udang. Isinya udang, itu yang halal, bukan halal sih. Ya udahlah ya, bukan babi kan. Itu ambil tuh beli 1 kotak tuh, itulah menikmati makanan luar negeri. Enggak sih, makanan Asia sikit lah, mie kayak pok mie kayak gitulah. Di luar negeri. Jadi udah kerja lagi, balik lagi ya segitulah dikeluarkan anggaran untuk cabut gigi. Jadi alhamdulillah makanya kalau ada mau cabut gigi mau tawa karena dibiarin Amerika cabut gigi yang kayak itulah bahasa kasarnya. Jadi itu bentuk-bentuk culture shocknya ya, nggak ente dapat itu ya, yang belum pernah dilihat lah istilahnya. Iya culture shocknya. Perbedaan yang signifikan yang ente rasakan gitu tadi udah beberapa culture shocknya udah. Sekarang perbedaan yang lain mungkin yang ente nggak dapat di Indonesia gitu, apa sih? Secara keseluruhan banyak ya. SDM-nya yang pertama ya. SDM-nya kedewasaan seseorang ya. Yeah. Jadi kedewasaan sana Ana lihat terlalu cepat. Jadi umur 20 itu sama dewasanya dengan kita di umur 28, 29 kayak gitu. Cara berpikirnya, cara menyelesaikan masalahnya, apalagi di umur 25 tuh kan, itu udah kayak umur 30 kita cara berpikirnya kan. Jadi ini menjadi kayak what happen gitu, apa yang terjadi dengan mereka sehingga cara berpikirnya lebih cepat gitu kan. Nah, untungnya kita dari Gontor ya, emang agak cepat. Gontor itu termasuk mempercepat cara berpikir kita. Cuman pas lihat mereka kayaknya lebih cepat lagi, mereka dewasa yang lebih cepat ya. I don't know why gitu kan. Tapi sekarang belum ketemu sih rumusnya itu apa. Kemudian cara kerja mereka ya, semua yang menjadi staff, yang menjadi bagian dari Pilmon bekerja itu profesional semua kerjanya, nggak kayak kita gitu ya. On time. Habis itu nggak memandang pekerjaan itu rendah. You bagian apa misalnya? You bagian conservation apa misalnya, kerja bagian bersihin ece-ece bagian kebun misalnya, ataupun memang membersihkan Pilmon itu sendiri. Tapi semua pakai baju yang sama, derajat ininya sama, nggak dibeda-bedain dan nggak ada terasa beda, itu nggak ada. You staff semua di sini. You mau ketua Pilmon pun makannya masih satu dining hall dengan kita gitu. Satu meja bulat semua sama, menunya sama, antrinya sama, nggak ada perbedaan kayak dinasti nggak ada. Kalau kita kan dinastinya terlalu nampak kan, terlalu kental. Jadi udah nampak ini ketua, ini. Oh ini staff biasa, ini kru kecil-kecil. Itu udah nampak terus. Udah kita bergabung udah nggak bisa di sana, nggak ada. Kita sama semua, makannya sama, menunya sama. Ya. Habis itu pelayanannya luar biasa. Pelayanannya kita nggak punya celah. Kalau kita Indonesia ini terlalu banyak celah kan. Betul. Kurang ini nggak bisa tuh, nggak ada, ini nggak ada. Di sana kita nggak punya celah. Apa yang mereka ungkapkan, apa mereka lakukan benar dan mereka kerjakan dengan baik itu. Misalnya kita terhadap kita ya, mereka jemput, mereka antar, mereka biayain, mereka gaji semua, mereka fasilitasi kita apapun, itu yang luar biasa yang kayaknya perlu kita ambil ya, kita belajar di sana, kita bawa ke sini. Istilahnya begini, Windows 7 di Aceh ini dengan Windows 7 sana sama kan, tapi cara mereka menggunakan teknologi itu yang beda. Habis itu penggunaan HP yang luar biasa. Di sana penggunaan HP itu nggak kayak kita everyday kan keluarin HP, duduk keluarin HP. Mereka HP itu kayak teknologi sebagai alat komunikasi. Malah kalau Anda lihat bahwa teknologi kita ini terlalu cepat datangnya ke Indonesia, ke Aceh kita ini terlalu cepat. Kita nggak siap ke situ. Karena kayak mana cara ngelihatnya, cara menggunakannya.
HP ini kan bisa kita bilang teknologi ditemukan oleh orang Amerika. Betul. Artinya negara itu udah siap dengan teknologi. Kita kan nggak menemukan barang itu. Artinya orang udah perang dunia dengan kapal gede-gede, kita masih naik boat masih dayung kayak gitu. Artinya teknologi itu kita belum mikir ke situ. Kita masih mikir kayak ya udah kayak mana kita mancing kayak gitu, makan besok bersawah. Kita cara berpikir kita kayak gitu. Jadi kita teknologi datang ke kita belum siap, terlalu asik jadinya. Ya karena kita di sana culture-nya sana kita staff itu nggak boleh ngeluarin HP. HP itu setiap anak pramuka datang itu nggak boleh kita keluarin HP. Dan nggak ada yang ngeluarin HP waktu itu. Paling ngeluarin HP-nya udah 3 bulan terakhir itu udah mulai suntuk kali. Keluarin HP pun pas dining hall, pas maksa makan-makan dengerin musik sebentar kayak gitu. Itu masalah HP, apalagi kalau masalah yang lain ya. Disiplin, kebersihannya luar biasa. Pilmon segede itu bisa di manajemen bersihnya Anda nggak pernah nemuin sampah sana. Itu yang hebat kali. Juga kayak pergi ke satu tempat yang asri, dikelilingin, dihadirin oleh 25.000, staffnya ada 1.000, nggak kotor. Itu bersih kali karena di situ ada manajemen sampah recycle-nya tuh berjalan semua. Ini sampah plastik hijau nih semua dipisahin. Plastik hitamnya tuh untuk yang memang nggak diolah lagi sama mereka, ya udah di situ satu semua. Setiap hari kita ada daily bersihin semua, ada yang buang. Habis itu sistem kerjaan luar biasa. Kita nggak milih-milih pekerjaan, nggak kayak ini bukan pekerjaan Anda dong. Anda udah mau istirahat, nggak ada. Jadi setiap you lihat tong sampah kotor penuh, berarti ya udah bersihin buang gitu. Siapapun yang lihat, bisa kadang Anda lihat udah penuh nih, Anda bersihin gitu. Ataupun siapa yang bangun pagi cepat, inisiatif lah. Inisiatif semua. Habis itu job pekerjaan di semua. Oh, ini ada kru datang nih, siapa yang sambut? Nggak perlu inti aja capek. Nggak ada istilah, nggak pernah keluar kalimat gitu. Ini biaran aja. Malah kita kadang kawan-kawan itu malah uluk juga kadang lagi kalau lagi sepi nih. Udah sekarang anak yang terima nih peserta didik nih. Kan kita harus ada postdoc ya. Postdoc tuh kayak datang mereka kita ngucapin menyambut lah itu. Kita menyambut. Ini loh kalau mau kamar mandi ke sini, air putih di sini. Kalau kalian mau kegiatan kabarin kami, kita punya program ini. Kita kan postdoc kayak gitu. Pertama anak nggak berani sih. Lewat seminggu 2 minggu lah baru anak berani gitu postdoc. Sebenarnya mudah sih karena kita belum terbiasa, kita mikir yang sulit kan, habis jadi bisa gitu kan. Gitu itu perbedaan yang paling signifikan sih. Jadi mereka nggak milih pekerjaan, mereka berebutan dan kerjanya profesional. Nggak ada celah. Salah satu staff itu celah kerja itu malah kita ngimbangin pekerjaan, cara mereka kerja itu yang kita harus sudah luar biasa gitu. Kalau kita bisa kerja kayak mereka kita di Aceh ini, hebat nih kita. Maju gitu ya. Tidak menunda, itu satu. Kerja on time, kerja selesai ya, kerjanya sampai tuntas. Luar biasa, kita cepat maju karena kawan kita nggak seperti itu. Cuman kadang kita pas balik dari sana kan masih ada terbawa tuh lingkungannya kan udah mulai balik lagi ke awal. Orang kayak kerja uluk-uluk kayak itu. Udah balik lagi sini ke zero. Oke, itu dari semua selama 3 bulan perjalanan ente di sana, kemudian kita rangkum nih selama hidup ente ikut pramuka. Apa sih arti pramuka menurut ente? Karena hampir semua kayaknya umur ente habis di pramuka kayaknya. Pramuka kalau secara kata-kata sih ya sebuah organisasi berkegiatan di alam dan didik gitu kan. Tapi yang paling penting pramuka itu dalam hidup ente artinya gimana tuh? Gimana mengartikan ya? Segalanya atau gimana? Karena dari pramuka itu bisa berangkat kami. Iya, pramuka itu mengajarkan kita banyak hal ya. Itu yang kenapa dulu kita suka pramuka. Pertama membuat kita lebih bebas. Betul. Kita lebih aktif, lebih kreatif, itu luar biasa karena kita diberi fasilitas ke situ. Kita nggak didoktrin untuk bisa satu hal. Kita bisa banyak hal. Kita anak pramuka bisa belajar bahasa Inggris. Kita bisa bahasa Arab, kita bisa pidato. Kita kan di dalam pramuka itu kan ada namanya TKK, tanda kecakapan khusus. Itu banyak sekali bidang yang kita harus kuasai di situ untuk ngambil TKK. Jadi pramuka ini terlalu luas sebenarnya. Dia mencangkup semuanya. Makanya kita di Gontor dulu, maka suka pramuka itu dia masuk ke semua bidang. Jadi nggak terbatas misalnya kalau you orang silat, kita orang silat juga dulu kan. You belajar tentang bagaimana berkarate, itu aja satu bidang. You nggak bisa masuk ke dalam ranah berpidato, nggak bisa, atau menyanyi musik ataupun drama nggak bisa, memanah nggak bisa. Jadi semua bidang itu dikumpul di kepramukaan. Jadi mendidik kemandirian, mental ya.
Itu pramuka sih sebenarnya. Secara ya halusnya besar lah. Besarnya. Oke, kita tinggalin dulu soal pramuka ente, sekarang tentang masa kini nih, tentang usaha ente nih. Bisa sablon gimana tuh sih ceritanya, kok bisa tiba-tiba akhirnya terjerumus ke sablon tuh? Ya, jadi sebenarnya nyablon itu kayak hobi sih, kayak hobi yang awalnya emang menggambar sih ya. Ya dulu kan kita di Gontor ini kan suka menggambar ya, walaupun tim dekornya nggak terlalu ya kan ente lebih sering dekor kan, ente ya Zanmi kan, Ana dekor ikutan tapi skill seninya ada, cuman lebih condong kayak event ya, jadi Ana mengorganisasikan kegiatan lebih gitu, kayak ketua PG waktu itu kan, ketua apalah, lebih ke situ arahnya, bukan yang mengerjakan tapi ya ikut sih. Habis itu waktu kelas 5 Ana udah belajar desain waktu itu ya. Orang lain nggak kenal desain, nggak tahu apa itu Corel Draw, Ana udah ngejar tuh belajar Corel Draw tuh. Jadi tahun 2008 Ana udah belajar Corel Draw tuh. Juga kan kita sering ke Banda cari-cari buku, keliling toko Banda Aceh itu kan. Corel Draw ya. Corel Draw pokoknya masih zaman gitu waktu itu ya. Masih keren tuh kan, cari buku. Belum YouTube. Belum ada YouTube itu, cari buku. Corel Draw pokoknya gitu kan, pokoknya cari cari ininya yang memang tuh desain. Semua toko buku keliling tuh, mana yang terbaru nih, mana yang terupdate kan, beli. Jadi mana uangnya, uang jajan kita simpan itu kan. Kita jajan nggak sebanyak kayak anak-anak sekarang kan. Uang jajan iya, uang beli juga iya. Kalau kita kan uang jajan situlah beli, situ beli buku, beli semua situ. Jadi seminggu udah tiarap kan. Jadi hampir 2 bulan sekali beli buku ke Banda. Prakteknya kayak mana? Kadang udah beli buku, lucunya kan nggak bisa praktek gitu kan, nggak bisa praktek kan. Kayak mana nggak ada komputer. Nggak ada komputer kita kan. 2008, mana ada komputer 2009 tuh. Ada punya staff, punya kantor tuh kan. Ya Ustad gitu. Oke, mana nih kan belilah buku tapi kayak mana praktek. Prakteknya orang libur. Bali kan. Jadi saking pengennya kali menyentuh komputer tuh, senang kali sama dunia komputer itu, orang libur. Ana nggak mau libur. Ana izin sama Ustadz tuh, Ustadz, Ana mau belajar Corel Draw, Ana bilang. Karena Ustadz tuh mungkin udah tahu juga tentang desain kan, karena udah lulus kan. Jadi ilmu materi Corel Draw tuh praktek-praktek, belajar-belajar kayak gitu, bikin baju, bikin apa gitu. Dari situ pelan-pelan kenal desain kan. Habis itu kelas 6 nggak sempat lagi megang komputer karena di kelas 6 udah padat kan. Habis itu kita masuk ke Gontor 1 tuh bukan wadah kita waktu itu. Untuk belajar lagi itu. Nggak bisa belajar lagi. Setelah lulus baru mulai belajar lagi. Ya, setelah belajar lagi. Tapi uniknya teringat Ana. Dia sih dari desain-desain kayak gitu. Kemudian ada kenalan. Nanti kan di Bandung kuliah nih, ya kan? Coba cari konveksi dong satu sana. Cari anak kenalan, ketemu, buat baju. Dari situlah desain-desain pelan-pelan kenal orang selama kuliah ya. Selama kuliah itu. Jadi order ke Aceh, kirim lagi dari Bandung, kirim dari situ uang jajan mereka. Karena kami nggak ada gaji dulu dan tren. Panjang ceritanya kan. Jadi nggak ada uang saku dari situ, walaupun waktu itu nggak banyak ya kan. Dari situ beli HP perdana, uang sendiri dari situ. Dari situ juga. Pokoknya hidup kami ini hidup tanpa biaya dari keluarga, tapi kayak hidup dari diri sendiri gitu. Jadi makanya anak-anak sekarang ini beli HP dibeliin gitu kan. Kami tuh bisa dulu HP pertama tuh Nokia gitu. Nokia dari saudara dikasih. Itu agak bagus waktu itu, tapi kemudian beli Nokia kuning. Baru beli Android itu dari Android 300.000. Punya kawan dia nggak kepake, dia beli Windows Phone waktu itu. Windows Phone itu kan nggak mahal. Udah anak beli punya dia, dari situ mulai punya WA. Kemudian dari ada orderan agak lebih banyak, dari situ mulai beli HP agak lebih canggih, Xiaomi waktu itu. Jadi kami udah pakai Xiaomi itu. Jadi dari situ sebenarnya sih kayak mulai sablon tuh bisa terjerumus ya. Biar terjerumus di situ awalnya. Kalau ujungnya kira-kira mau ente bawa kemana sih sebenarnya? Kalau dunia sablon ini sekarang lebih fokus ya. Kemarin lebih kayak lebih cari uang jajan aja sih untuk menampung hidup. Ya, mencari uang jajan banyak juga sebenarnya kalau kita fokus. Pengen ke sablon tapi pengen buat produk sih. Produk distro yang memang ini terbayang dari dulu-dulu. Kapan sih pengen ngeluarin produk gitu, karena sendiri gitu. Produk sendiri, original orang Aceh, desainnya juga nggak kalah dari pusat. Kemudian kita update terus karena kita pakai teknologi kan.
ini kapan sih pengen dikembangkan, itu kepikiran terus gitu kan. Karena selama ini kan setiap ngeluarin desain kaos apapun, walaupun bukan distro, itu bagus, hasilnya bagus, disukain orang gitu kan. Setiap desain dulu dari dulu pernah buat juga desain kaos. Orang udah mau pesan kapan bajunya jadi kan, nggak ada buat gitu kan, habis tinggalin masa. Jadi pengenlah sekarang ini kan lebih fokus di situ, satu produk yang bisa kita perbanyak, kita kembangkan. Sablon tetap, karena sablon ini di Aceh juga udah banyak kan. Habis itu karena lebih suka ke produk berkarya gitu, disukain orang itu lebih proudnya ada dibanding kayak ngerjain punya orang itu kayak cuma dapat duit itu. Betul. Kira-kira gitu. Nih terakhir nih sebelum kita tutup tentang masa depan. Nikah kapan mau nikah nih? Kalau mau nikah 3 tahun lagi sih kan. Wis, itu udah kayaknya punya angan-angan situ sih. Walaupun sebenarnya kita udah butuh nikah sih sekarang. Kita butuh support system ya. Siapa sih nggak, kita umur udah masuk 28 bentar lagi kan. Sebenarnya sunnah Nabi 25 kan. Orang udah nikah ada 23, 22, kita udah jalan terus nih kan. Tapi karena kita punya tanggung jawab, punya hal-hal yang nggak semudah itu untuk kita bisa menikah cepat, dan jodoh pun nggak ada kan. Kalau udah ada jodoh bisa kita percepat nih, nggak ada juga ketemu kan. Terus melihat sekeliling juga ya, gimana kasus pernikahan gitu-gitu. Oh ya, jadi kasus-kasus pernikahan, nikah muda, ada yang berhasil, ada yang tidak kan. Jadi semua latar belakang menikah ini kan banyak yang perlu kita lihat aspek-aspek. Ada yang bisa cepat menikah karena mungkin tanggungan terhadap dia dan keluarga yang nggak terlalu, berarti kan ringan menikah. Kita kan nggak kayak gitu. Jadi mungkin 3 tahun lagi dari sekarang mungkin saya siapin dulu lah anggaran, kayak nanti keluarga terpenuhi, uangan dari sekarang nggak kurang, adik-adik bisa sekolah dengan baik ya kan. Kemudian saya dengan keluarga juga nggak terlihat miskin kayak gitu. Iya kan? Iya, sederhana lah. Sederhana, arah ke kaya raya sih ya. Oke. Nah, ini random question nih, satu momen kalau bisa diulang dalam hidup ente pengen ngulang waktu kapan gitu? Yang paling menarik dalam sejarah hidup seorang Fakhruddin Lamno gitu. Ada nggak? Ketika pramuka kah, atau ketika di pondok, atau ketika kuliah, atau apapun itu yang menurut ente bisa ente ulang, yang ingin diulang. Kalau kayak Sivan kemarin dia lebih memilih dia nggak mau buat dosa-dosa gitu ya. Oh gitu, itu terlalu soleh ya. Terlalu soleh ya. Kalau Ana bukan mengulang ke ini sih. Mengulang bahwa setiap momen, setiap kesempatan diambil. Jadi dalam hidup anak pribadi ini mungkin kalau setiap kesempatan diambil dengan baik mungkin lebih cepat suksesnya. Betul. Karena selama ini saya sering mengabaikan. Banyak kesempatan yang datang, saya sering abaikan, saya sering sepelekan, sehingga untuk lebih cepat sukses itu agak lambat. Lambat artian jadi lebih kecil kemungkinannya. Padahal kemampuan kita kan luas besar ya, nggak dimiliki orang ya, banyak lah. Jadi nggak saya ambil, saya sepelekan, saya abaikan. Lah idealismenya kuat kan. Kalau nggak cocok nggak kita ini. Jadi kalau bisa ketika kita masih muda nih, setiap ada kesempatan ambil semuanya. Kita nggak tahu jalur sukses itu lewat mana. Betul. Kayak gitu. Itulah ya. Oke, terakhir nih, what next untuk seorang Fakhruddin Lamno? Sekolah kah, S2, atau apa nih yang ingin dicapai ke depannya? Jadi kalau hari ini untuk kita target ke depan, pertama jangka pendek ya. Jangka pendek, ada jangka panjang. Kalau jangka pendek ini entrepreneur sih. Jadi kita kayak tadi bilang bisa menghasilkan produk. Kemudian juga ada jangka pendek lagi, juga pengen belajar lagi bisa somewhere di mana lah ya, di satu negara, yang penting jangan di Indonesia, keluar negeri. Kemudian lebih kita persiapkan diri untuk 10 tahun yang akan datang. Mungkin hari ini kawan-kawan kita ini ada yang bersaing lagi mempersiapkan diri 10 tahun. Kita nggak bersaing dengan bapak-bapak yang hari ini. Mereka udah mati tuh kan. Kita ini kan umur 28, di umur 40 ini kita udah lain lagi cara berpikir. Kita akan bersaing dengan mereka yang mungkin keluar kuliahnya S3 di mana-mana kan. Belajar entah apa, dipelajari skillnya kayak mana. Kita sebenarnya lawan mereka di masa yang akan datang. Maka kita persiapkan untuk itu. Jangka pendek kita lebih entrepreneur, kita punya income yang stabil untuk keluarga, small family nanti. Kemudian ya jangka panjangnya lebih kayak mempersiapkan diri untuk seseorang yang lebih bermanfaat sih. Bermanfaat, setiap apa yang kita ucapkan itu bermanfaat, setiap keputusan yang kita ambil itu
baik untuk orang lain gitu kan. Ya, itu sih. Menarik ya. Pokoknya semua yang harus bermanfaat untuk orang lain. Iya, iya. Oke lah, makasih nih udah mau mampir. Boleh, baik. Podcast sederhana yang panas ini. Oh, siap. Habis kering ada. Enggak apa-apa. Oke, kita tutup pertemuan kita dengan bersama membaca Nafratimil Hamdalah. Alhamdulillah.